Coba jujur, terakhir kali kamu buka HP cuma niat cek satu notifikasi, terus tiba-tiba udah 1 jam berlalu dan kamu masih scroll. Kamu nggak sendirian, dan ini bukan soal kurang niat atau kurang disiplin. Ini soal cara kerja otakmu yang sengaja dibajak oleh sistem yang dirancang supaya kamu terus kembali. Di video ini, kita bongkar apa saja yang sebenarnya terjadi di dalam otakmu setiap kali scroll HP berjam-jam. Dan kenapa ini jauh lebih serius dari sekedar buang-buang waktu. Semua berawal dari satu zat kimia bernama dopamin. Setiap kali kamu menemukan sesuatu yang menarik saat scroll, video lucu, notifikasi like, meme baru, otak melepaskan dopamin sebagai hadiah kecil yang bikin kamu merasa senang sesaat. Yang bikin ini berbahaya bukan dopaminnya sendiri, tapi polanya. Konten di media sosial sengaja dibuat tidak bisa diprediksi. Kadang video berikutnya biasa saja, kadang luar biasa menarik. Ketidakpastian inilah yang membuat otak justru semakin terpicu untuk terus mencari. Mirip seperti mekanisme di mesin judi. Siklus mencari, menemukan, mencari lagi, inilah yang disebut dopamine loop. Dan begitu kamu masuk ke dalamnya, berhenti scroll jadi terasa jauh lebih susah daripada yang kamu kira. Ini bagian yang bikin banyak orang gak sadar. Niat awalnya cuma mau lihat sebentar, tapi begitu masuk dopamine loop, otak terus mencari reward berikutnya tanpa kamu sadari. Bahkan, penelitian di kalangan remaja Indonesia menunjukkan sebagian besar dari mereka menunjukkan tanda-tanda ketergantungan terhadap ponsel yang berkaitan dengan meningkatnya aktivitas sistem dopamin sekaligus melemahnya fungsi kontrol diri di bagian otak depan. Artinya, semakin sering kamu masuk siklus ini, semakin lemah pula kemampuan otakmu untuk ngerem dirinya sendiri. Sekarang, bagian yang paling terasa dalam kehidupan sehari-hari. Fokus. Otak yang terbiasa menerima rangsangan cepat dan instan dari scrolling, lama-lama jadi kesulitan menikmati aktivitas yang butuh konsentrasi panjang. Seperti baca buku, belajar, bahkan ngobrol serius sama orang lain jadi terasa lebih berat dari biasanya. Fenomena ini sering disebut orang-orang sebagai brain rot. Istilah santai, tapi pengalamannya nyata dirasakan banyak orang. Pikiran gampang buyar, sulit menikmati konten yang lebih panjang dan gampang bosan padahal sebelumnya nggak seperti itu. Ada waktu-waktu paling berbahaya untuk scroll HP, yaitu sebelum tidur. Selain cahaya biru dari layar yang menekan produksi hormon pengantar tidur, otak juga tetap dalam kondisi aktif menerima rangsangan sehingga sulit pindah gigi ke mode istirahat. Ditambah efek satu video lagi yang bikin kamu terus menunda waktu tidur, akhirnya waktu tidur berkurang dan kualitas pun ikut menurun. Kurang tidur punya efek domino yang jauh lebih besar ke seluruh fungsi otak. Jadi, bagaimana cara tahu kamu sudah kebablasan? Beberapa tandanya, susah lepas dari HP walau cuma beberapa menit. Langsung buka aplikasi tertentu tanpa sadar padahal nggak ada tujuan yang jelas. Tidur larut malam karena keasikan scroll, dan ngerasa pikiran kosong atau capek setelah berjam-jam online padahal secara fisik nggak ngapa-ngapain. Kalau kamu ngerasa relate sama beberapa poin ini, itu sinyal jelas dari otakmu untuk mulai kasih jeda. Intinya, scroll HP berjam-jam bukan cuma soal buang waktu. Itu benar-benar mengubah cara otakmu bekerja, dari sistem rewardnya sampai kemampuan fokusmu sehari-hari. Kabar baiknya, otak itu fleksibel. Begitu kamu kasih jeda dan batasan yang konsisten, kemampuan fokusmu bisa pulih lagi. Kalau video ini bikin kamu sadar sama kebiasaan diri, like dan subscribe.